Assalamualaikum Bu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, baik juga. Oh ya, kabar murid-muridnya di sekolah bagaimana, Bu? Alhamdulillah murid-murid di sekolah tambah semangat mengikuti pembelajaran karena minggu lalu kita sempat merefresh pikiran mereka dengan suasana bermain ya sambil jeda semester, Pak. Oh iya. Oh iya, Bu. Apa nih yang akan kita bicarakan pada perbincangan kali ini? Iya Pak, jadi saya sengaja ingin berbincang-bincang dengan Bapak di sore hari ini untuk masalah yang saya sedang hadapi sekarang, Pak. Oh, Jadi saya punya masalah di kelas saat ini. Kebetulan saya kan mengajar di kelas awal, Pak. Yang jadi masalah saya ada satu orang anak yang sampai saat ini belum bisa membaca, Pak. Jadi saya ingin sekali membicarakan hal ini dengan Bapak. Semoga dengan berbincang-bincang bisa mendapatkan solusi atas masalah saya ini, Pak. oh iya, Bu ya. Jadi ada salah satu muridnya yang sampai saat ini belum bisa membaca ya, Bu ya. Eh, Iya, Pak, betul dan sekali. dan Ibu berharap supaya melalui perbincangan kita kali ini ada solusi yang bisa didapatkan ya, Bu. Iya, Pak. Iya, betul sekali, Pak. Begini, Bu, selama ini apakah ada strategi yang sudah diterapkan agar murid tersebut atau murid di kelas Ibu bisa membaca? Sudah ada, Pak. Jadi saya itu, Pak, setiap tahun pelajaran saya melakukan tes awal terlebih dahulu, Pak. Jadi saya kelompokkan anak berdasarkan kemampuannya. Misalnya ada kelompok yang sudah mengenal huruf, ada kelompok yang sudah mengenal suku kata, dan ada kelompok yang sudah mengenal kata. Dan saya memberikan teknik-teknik membaca sesuai dengan kemampuan awalnya, Pak. Tapi karena anak ini saya kelompokkan di kelompok yang baru mengenal huruf, teman-temannya sudah mencapai peningkatan yang maksimal, tapi dia Pak masih sampai saat ini belum bisa, hanya sampai di suku kata, Pak. Oh iya, jadi Ibu sudah melakukan strategi dengan mengelompokkan, namun masih ada satu yang belum bisa ya, Bu ya. Jadi hasilnya dari strategi Pak. tersebut, ternyata yang satu ini belum berhasil untuk pandai membaca ya. Berada angka 9 itu sudah luar biasa pencapaiannya, Pak. Karena ini kan membutuhkan proses, sementara sekarang kan sudah semester 2, Pak ya. Sudah tinggal beberapa bulan lagi penaikan kelas. Jadi saya rasa kalau misalnya nanti saya mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah ini, saya anggap kalau anak itu sudah berada di angka 9 berarti dia sudah mencapai nilai yang sangat maksimal begitu, Pak. Oh iya. Jadi Ibu berharapnya agar anak tersebut bisa mencapai angka 9 ya. Artinya sudah sangat mampulah untuk membaca. Ya, Namun ya Pak, betul sekali. selama ini mungkin Ibu berharap seperti itu. Namun hal tersebut belum bisa tercapai. Nah, kira-kira kendala yang Ibu hadapi atau anak tersebut hadapi sehingga tidak bisa mencapai angka 9, kira-kira kendalanya apa, Bu? Jadi kendalanya saya lihat anak ini memang sangat kurang, Pak, dalam pemahamannya. Kemudian mungkin juga karena keterbatasan waktu di sekolah, karena saya kan membimbingnya, Pak, membimbing khusus dia itu di jam istirahat, atau terkadang misalnya ada waktu ketika temannya sudah bekerja, terkadang saya panggil dia juga, Pak, panggil khusus di dekat saya untuk belajar membaca.
Kemudian kendala selanjutnya mungkin anak ini kurang perhatian terhadap pelajarannya karena terkadang saya memberikan tugas khusus untuk dia dipelajari di rumah, tapi setelah besoknya saya tanya tentang apa yang saya berikan, dia tidak tahu Pak. Dia apa yang saya berikan itu tidak ada peningkatan sama sekali Pak, begitu. Ya, Jadi jadi mungkin itu kendalanya Pak. iya, jadi ibu sudah menemukan apa kendalanya ya. Kemudian Ya. strategi yang diterapkan dianggap belum berhasil membuat anak tersebut untuk membaca. Nah, tadi ibu mengatakan bahwa sebagian besar teman-temannya sudah bisa membaca, tinggal sisa satu anak ini yang belum. Kira-kira ibu Ya betul kepikiran Pak. tidak solusi apakah yang tepat kira-kira agar anak tersebut bisa membaca? Kira-kira sampai saat ini ada solusi yang kepikiran tidak, Bu? Apa ya Pak? Saya tadi sempat sempat terlintas Pak ya waktu ini berbincang-bincang. Saya pikir mungkin sebaiknya saya pakai tutor sebaya Pak. Karena kan rata-rata teman di kelasnya sudah tahap membaca mahir Pak. Jadi kalau misalnya saya pakai tutor sebaya, siapa tahu anak ini lebih bergairah belajarnya kalau diajar sama temannya dibanding sama gurunya. Karena mungkin kalau sama gurunya dia merasa agak sungkan atau mungkin suasana yang tidak nyaman menurut dia. Tapi kalau bersama temannya mungkin dia merasa nyaman sehingga gampang menerima pelajarannya Pak atau gampanglah belajar membacanya Pak. Oh iya, Bu. Idenya cukup bagus. Berhubung teman-temannya sudah pintar membaca, sisa dia yang belum, jadi diterapkan tutor sebaya. Nah, ide Ibu ini cukup bagus. Kenapa? Karena mungkin kalau belajar bersama dengan temannya, anak tersebut lebih antusias ya dibandingkan dengan gurunya mungkin masih ada perasaan-perasaan tidak enak atau bagaimana kalau sama temannya kan lebih akrab ya. Ya, betul sekali Pak. Jadi saya kira ide Ibu ini saya kira cukup bagus. Oh iya, eh, selain ide tersebut, solusi tersebut, kira-kira ada tidak ide lain yang kepikiran oleh Ibu agar bisa mendukung ide-ide yang sebelumnya tersebut? Saya berpikir begini Pak, untuk solusi selanjutnya karena saya mendengar cerita dari teman-temannya, kalau anak tersebut orang tuanya jarang di rumah Pak. Karena Ya. kebetulan orang tuanya berprofesi sebagai petani yang berangkat pagi pulang malam. Jadi mungkin anak ini tidak mendapatkan bimbingan di rumah sehingga itu juga menjadi kendala bagi dia. Jadi saya berpikir begini Pak, mungkin saya harus berkunjung ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya, bercerita bagaimana solusi terbaik untuk murid saya ini Pak. Karena saya harus mengenal dulu bagaimana sebenarnya orang tuanya, apakah dia bisa bekerja sama dengan kami pihak sekolah atau tidak, karena tidak semua orang tua itu mengerti Pak. Terkadang ada orang tua yang menyekolahkan anaknya percaya 100% kepada sekolah. Dia seakan-akan memberikan tanggung jawab penuh kepada sekolah bahwa tugas belajar dan mengajar itu ya tugasnya guru, tugasnya orang di sekolah, bukan lagi tanggung jawabnya orang tua. Jadi semoga setelah saya berbincang-bincang Pak, orang tuanya bisa diajak kerjasama karena mungkin ini juga alternatif yang terbaik karena terkadang juga hubungan anak dengan orang tua itu sangat membantu juga ya Pak dalam proses belajar. Iya, ide Ibu ini cukup kreatif juga. Artinya saya simpulkan bahwa tadi ada siswanya atau muridnya yang mungkin kurang mampu membaca. Ibu sudah mengusahakan beberapa strategi namun belum berhasil. Di perbincangan ini Ibu menemukan solusi bahwa Ibu akan menerapkan sistem rekan sejawat ya untuk tutor sebaya.
Namun, di sisi lain ibu akan mengusahakan untuk bertemu dengan orang tuanya untuk diajak kerjasama agar anak ini betul-betul, sampai akhirnya bisa membaca ya. Eee, Iya. Kira-kira ibu akan memulai kegiatan ini atau solusi tersebut kapan akan dimulainya? Rencana Pak saya akan membagi tugas, insya Allah besok. Jadi saya akan mendata dulu teman-teman yang sekitaran bertetangga dengan murid saya itu, supaya yang saya beri tugas juga tidak terbebani Pak. Karena kalau kayak tetangga kan teman main juga Pak. Jadi mereka bisa bermain sambil belajar. Kalau saya kasih tugas seperti itu Pak. Dan semoga saya sangat berharap ini ada hasil dan semoga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu Pak. Iya, jadi ibu akan memulai secepatnya ya? Iya insya Allah Iya, Pak. iya. Jadi saya rasa ibu sudah menemukan solusi apa yang terbaik untuk anak tersebut. Ya. Saya mau tanya kepada Ibu, Linda nih, bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Sangat lega Pak. Jadi saya merasa sangat lega setelah berbincang-bincang dengan Bapak karena apa yang menjadi unek-unek saya, yang menjadi masalah saya, ternyata punya solusi. Ya, dan semoga solusi ini bisa berhasil Pak. Jadi tadi sebelum bertemu dengan Bapak berbincang dengan Bapak, saya tidak tanya-tanya, oh ya sendiri Pak, ide-ide seperti itu. Oh iya Bu, eee, saya rasa saya juga tidak sabaran untuk mendengar keberhasilan Ibu, menerapkan solusi-solusi tersebut ya. Mudah-mudahan, di lain waktu kita masih bisa bertemu, membahas kembali hal ini. Saya ingin, eee, mendengar bahwa Ibu telah berhasil, membuat anak tersebut mampu membaca karena solusi-solusi kita pada hari ini. Semoga lain waktu kita bisa berefleksi dan saling memberikan umpan balik dari, perbincangan kita, pada hari ini ya, Bu. Oh ya, Iya Pak. eee, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan, Bu? Iya Pak, serasa sudah tidak ada Pak. Jadi saya sudah sangat puas dengan apa hasil perbincangan kita hari ini Pak. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa perbincangkan keberhasilan saya nanti Pak, insya Allah. Oh iya, Bu. Saya kira untuk hari ini cukup, sekian untuk perbincangan kita, lain waktu kita lanjutkan ya, Bu. Iya. Saya kira, saya doakan semoga sukses dengan solusi tersebut. Iya, Bu, ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. baik Bu, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soekardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik juga, Pak. Senang rasanya, Pak, Bapak memilih saya untuk sebagai teman bercerita kali ini ya, Pak. Ya, saya juga senang sekali bisa berbincang dengan Ibu pada hari ini dan saya berterima kasih sekali kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk, bisa mendengarkan, ungkapan hati saya pada kesempatan ini. Iya Pak, terima kasih kembali Pak. Saya juga senang sekali Pak kalau Bapak sudah mempercayakan saya menjadi partner berceritanya. Eh, Kira-kira apa ya yang mau diperbincangkan pada kesempatan ini? Iya Bu, saya punya satu masalah nih di sekolah Bu. Kebetulan ada salah satu murid saya yang jarang ke sekolah dan tidak minta izin. Eee, Sekalipun kalau ke sekolah malah selalu terlambat. Jadi ini yang bikin, saya bertanya-tanya ada apa ini? Padahal sebenarnya anak tersebut,
adalah anak yang sopan. Jika ada eh, diperintahkan itu cepat, rajin. Jadi saya kira saya mau menemukan solusi dari permasalahan kenapa anak tersebut eh, jarang ke sekolah, kenapa anak tersebut sering terlambat. Mudah-mudahan dari percakapan kita pada kesempatan ini saya bisa menemukan solusi dari masalah tersebut, Bu. Iya, Pak. Oh iya, jadi masalahnya adalah ada seorang murid yang jarang sekali ke sekolah dan kalaupun ke sekolah dia sering sekali terlambat ya, Pak. Iya, betul, Bu. Iya, kemudian iya, tapi anak tersebut punya nilai positif ya, ada sisi positifnya karena ternyata anak itu baik, rajin kalau diperintah sama guru di sekolah ya, sopan. Jadi ternyata anak ini punya nilai positif tersendiri ya. Cuman masalahnya hanya karena sering datang terlambat atau terkadang datang tanpa kabar ya Pak. Iya, begitu, Bu. Iya. Iya. Kira-kira Pak, anak tersebut punya kendala apa ya sehingga dia datang terlambat ataukah tidak datang sekolah tanpa izin ya sama Bapak? Iya, Bu. Untuk sementara saya menganggap bahwa kenapa anak tersebut tidak minta izin ketika tidak ke sekolah? Mungkin karena anak tersebut tidak punya telepon telepon seluler. Karena selama ini saya juga mengatakan kepada anak-anak, jika anak-anak sekalian ingin minta izin, namun tidak sempat ke sekolah, tolong hubungi saya lewat telepon seluler atau kasih tahu temannya. Nah, kesimpulan saya eh, tentang anak ini kemungkinan karena anak ini tidak punya telepon, jadi dia tidak menghubungi saya dan tidak minta izin ketika tidak akan ke sekolah. Untuk sementara itu persepsi saya, Bu. Oh iya, ya jadi menurut Bapak bahwa kendalanya karena anak ini tidak punya alat komunikasi ya dan mungkin juga tidak ada waktu mungkin menyampaikan kepada temannya bahwa dia tidak hadir pada saat itu. Kira-kira Pak setelah menghadapi anak tersebut, apakah sudah ada strategi-strategi yang Bapak terapkan akhir-akhir ini kepada anak tersebut? Strateginya selama ini saya berusaha untuk mencari informasi, menggali dari anak tersebut. Jadi pada saat itu, ketika selesai pembelajaran, saya memanggil anak tersebut. Saya mengatakan, "Nah, setelah selesai pembelajaran sebentar, ikut Bapak ke kantor." Saya tidak ingin menghadapi anak tersebut di kelas, nanti dia malu sama teman-temannya. Jadi saya panggil bilang, "Nah, sebentar ke kantor, dia ikut sama Bapak." Tetapi ketika baru saya mengatakan seperti itu, mata anak tersebut sudah berkaca-kaca. Jadi rasa iba dalam hati eh, rasanya tidak sanggup untuk menanya-nanya anak tersebut. Tetapi saya berusaha bahwa saya harus tahu ada apa ini. Iya, begitu, Bu. Oh iya, jadi strategi yang Bapak terapkan itu juga salah satu strategi yang saya rasa sangat baik ya, karena ketika bertanya langsung di dalam kelas atau di depan teman-temannya, mungkin anak-anak itu agak sungkan ya untuk ngomong eh, tentang alasan mengapa dia sering terlambat. Jadi pada saat Bapak bertanya-tanya ya, berusaha untuk mendekati anak tersebut, mengambil hatinya juga mungkin apa jawaban dari anak tersebut? Iya, ketika anak tersebut saya panggil ke kantor, saya belum bertanya sama dia, tiba-tiba air matanya sudah keluar bercucuran. Saya di sini merasa iba, jadi saya merangkul anak tersebut, kemudian eh, saya mengatakan bahwa tidak usah takut, saya panggil anakku ke sini bukan untuk menyalahkan anakku atas perbuatannya selama ini, tapi saya ingin
mencari tahu ada apa selama ini sehingga sering terlambat atau bahkan sering tidak ke sekolah. Anak tersebut menjawab bahwa anak tersebut minta maaf bahwa hal tersebut bukan keinginan dirinya. Katanya ini karena dia tinggal sama kakeknya. Kebetulan anak tersebut orang tuanya sudah tidak ada. Dia tinggal sama kakeknya, jadi dia disuruh oleh kakeknya untuk bekerja. Kebetulan dia tinggal sama adiknya berdua, kemudian dengan kakeknya. Jadi anak ini bisalah dianggap menjadi tulang punggung bagi adiknya di rumah itu. Jadi mungkin dia disuruh oleh kakeknya untuk bekerja. Oh ya, Iya. iya. Oh ya Pak. Jadi anak tersebut ternyata juga jadi tulang punggung ya di rumahnya karena dia hanya bersama dengan kakeknya. Ternyata kedua orang tuanya sudah tidak ada ya Pak. Jadi mungkin anak tersebut mendapatkan beban pekerjaan di waktu hari sekolah ya, maksudnya jam-jam belajar begitu, sehingga menjadi alasan kenapa dia tidak datang ke sekolah. Apakah pada saat itu Bapak tidak bertanya kenapa misalnya kakeknya tidak memberi kesempatan dia untuk ke sekolah dulu? Apakah pekerjaannya tidak bisa dikerjakan setelah pulang sekolah? Tidak seperti itu Pak. Iya, begini Bu, kebetulan pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut memang pekerjaan yang waktunya itu pagi sampai siang, ya memang ada jadwal ya. Jadi anak tersebut tidak bisa melakukannya pada saat pulang sekolah. Namun saya memberitahu anak tersebut supaya memberitahu kakeknya, kasih pengertian bahwa kalau bisa dahulukan dulu sekolahnya karena ini masih anak usia sekolah. Jadi kalau bisa dahulukan dulu sekolah. Saya takutnya begini, ketika anak tersebut sudah merasa nyaman tidak ke sekolah, akhirnya akan putus sekolah. Jadi saya berusaha bagaimana supaya membuat kakeknya tersebut bisa mengerti supaya mendahulukan pendidikan anak tersebut. Jadi saya minta kasih tahu kakeknya bagaimana supaya sekolahnya dulu didahulukan, Bu. Iya, benar sekali Pak. Apalagi anak tersebut kan mempunyai nilai-nilai positif juga ya, jadi sikap positif yang dia bawa, yang harusnya terus bertumbuh ya, terus dibantu bertumbuh dari kalangan lingkungan sekitar, terutama dari lingkungan keluarga. Kalau dari masalah ini Pak, kira-kira anak tersebut berada di rentang berapa kalau menurut Bapak? Iya, Dari 1 sampai 10. sebenarnya dari strategi yang telah saya lakukan, saya anggap belum berhasil sepenuhnya untuk membuat anak tersebut berubah ya. Jadi untuk sementara saya masih menganggap bahwa anak tersebut masih berada di angka 5 karena belum ada perubahan yang signifikan untuk hal itu, Bu. Oh iya Pak. Kira-kira bagaimana cita-cita Bapak pinginnya anak ini nanti berada di rentang seperti apa setelah Bapak mendapat? Iya, saya berharap saya bisa anak tersebut bisa mencapai angka 9 ya, artinya karakternya sudah rajin ke sekolah, tidak terlambat, bahkan bisa menjadi teladan bagi teman-temannya. Kenapa saya eh, cuma menarget sampai angka 9? Karena saya kira untuk mencapai angka sempurna itu butuh waktu dan proses yang sangat lama, apalagi untuk merubah karakter seseorang itu butuh waktu, Bu. Iya, benar sekali Pak. Jadi untuk mengubah karakter itu pasti membutuhkan waktu sangat lama Pak ya. Kita tidak bisa langsung settingnya hari ini dan sudah ada perubahan yang minggu depan ya. Tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin. Nah dari tadi perbincangan kita, kira-kira ada solusi
apa yang Bapak pikirkan Iya, untuk saat ini? karena saya menganggap strategi saya untuk memberitahukan kakeknya dari anak tersebut, memberitahu kakeknya supaya bisa mengerti belum berhasil. Saya berencana untuk membicarakan hal ini kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah, Bu. Iya, benar sekali, Pak. Jadi itu saya rasa solusi yang sangat bagus juga bahwa, masalah yang Bapak hadapi di kelas sudah berusaha dipecahkan, tapi mungkin belum mencapai apa yang diinginkan. Jadi tidak mengapa kita mencari bantuannya dari, warga sekolah, karena kepala sekolah memang juga berhak tahu atas masalah-masalah yang dihadapi oleh gurunya. Kira-kira mungkin ada solusi lain, Pak, selain dari bertemu dengan kepala sekolah? Ya, Bu, solusi apa ya? Oh iya, Bu, kebetulan saya baru ingat juga, ada salah satu rekan sejawat di sekolah, yang bertetangga dengan anak tersebut. Saya kira saya bisa meminta bantuan rekan tersebut untuk menjadi penyambung antara, pihak sekolah dengan, kakeknya. Saya kira dengan melalui rekan sejawat tersebut, saya kira itu lebih memudahkan. Kenapa? Karena pastinya antara rekan tersebut dengan kakek tersebut sudah saling mengenal. Jadi, untuk menghindari kesalahpahaman, saya kira, lebih kecil, dibandingkan saya yang langsung, memberitahu kakek tersebut. Saya khawatir kalau saya yang langsung memberitahu, kakek tersebut, jangan sampai, responnya agak negatif. Nah, ini akan menambah masalah. Jadi, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan tersebut untuk menjadi penyambung saya dengan kakeknya anak tersebut, Bu. Ya luar biasa saya rasa Pak ya solusi itu, karena benar sekali kata Bapak bahwa ketika Bapak mengajak rekan sejawat ya yang tetangganya si anak, pasti mereka punya ikatan tersendiri ya. Kalau misalnya kita bertetangga pasti tahulah ini karakternya si kakek seperti ini. Karena jikalau Bapak yang langsung dan belum mengenal si kakek, mungkin memang bakal terjadi sedikit kesalahpahaman ya karena kita belum tahu karakternya bagaimana. Jadi saya rasa itu solusi yang sudah sangat luar biasa, Pak. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan solusi ini? Iya, saya berencana untuk menemui kepala sekolah, besok ya, Bu, sekaligus berbincang-bincang dengan rekan sejawat tersebut, bagaimana solusi yang terbaik. Saya harus memulai secepatnya agar anak tersebut bisa, kembali ke sekolah secepatnya juga, karena saya khawatirkan jangan sampai dia berada di zona nyaman dengan tidak ke sekolah, akhirnya putus sekolah. Jadi secepatnya harus diambil tindakan, Bu. Iya benar sekali Pak ya. Jadi perbuatan baik itu sebenarnya memang harus segera disegerakan ya Pak, supaya kita juga bisa melihat perubahan yang baik untuk anak kita, karena memang merupakan tanggung jawab kita sebagai guru untuk mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Setelah kita berbincang-bincang ini Pak, bagaimana perasaannya? Ya, alhamdulillah merasa ya lega, Bu, ya. Alhamdulillah solusi-solusi saya dapatkan pada perbincangan ini yang sebelumnya saya tidak kepikiran bahwa ada solusi seperti ini. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu, karena melalui bantuan Ibu saya bisa menemukan solusi-solusi tersebut. Alhamdulillah Pak. Jadi Bapak tadi mengutarakan solusi-solusi yang sangat luar biasa ya, dari apa yang menjadi masalah Bapak, dan saya pingin sekali melihat keberhasilan Bapak dengan menerapkan solusi tersebut. Semoga di lain waktu kita punya waktu lagi untuk berbincang-bincang tentang keberhasilan Bapak, karena saya termasuk orang yang sangat bahagia jikalau mendengar keberhasilan Bapak nantinya ini bersama dengan murid Bapak tersebut. Iya, Bu. Mudah-mudahan, dengan solusi ini, saya bisa berhasil dan tentunya bahwa kita bisa bertemu kembali dan merefleksikan kembali hal ini. Tentunya saya akan mengabarkan kepada Ibu bahwa solusi yang telah kita temukan pada perbincangan kali ini telah berhasil. Iya.
Keren sekali. Jadi kesimpulan kita untuk perbincangan kita ini bahwa Bapak punya masalah karena ada seorang anak yang ternyata punya sisi positif ya. Jadi dia rajin kalau ketika mendapat perintah di sekolah, sopan, baik. Tapi dia punya masalah sering datang terlambat dan jarang datang ke sekolah. Kemudian Bapak punya solusi-solusi yang sangat wow menurut saya ya, berbincang-bincang dengan kepala sekolah yang merupakan penanggung jawab di sekolah, dan biasanya kepala sekolah juga punya trik-trik jitu untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh guru-gurunya. Selanjutnya berbincang-bincang dengan guru yang merupakan tetangga dari anak tersebut juga merupakan solusi yang luar biasa ya, karena bagaimanapun hubungan bertetangga itu sangat erat sekali ya. Jadi kita tahulah di mana kita harus berbicara atau mengungkapkan apa yang seharusnya dibicarakan kepada orang tua atau kakek tersebut. Karena kita juga dibatasi waktu, Pak, mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini, atau masih ada Pak yang mau ditanyakan? Saya kira cukup, Bu. Oh ya, ya cukup ya. Ya karena memang sudah tidak ada lagi yang mau diperbincangkan untuk kesempatan ini, tapi saya tetap mengharapkan Bapak untuk bisa menjadikan saya sebagai partner berbincang ketika nanti ada sesuatu yang ingin diobrolkan, ya tidak hanya masalah ya Pak, bisalah obrolan apa begitu untuk menambah semangat kita menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Iya, Bu, pastinya. Baik Pak, iya, baik Pak, cukup sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.